Seginilah harta kekayaan Johnny G. Plate yang bakal diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi BTS. Ada apa negara ini? Padahal Presiden sudah berkali-kali mengungkapkan hati-hati penggunaan anggaran. Tapi tetap saja saya tidak melihat sense of crisis dari para pejabat-pejabat ini. Ini memang Jaksa Agung saat ini sedang mendalami tentang tindak pidana pencucian uang dan korupsi dari Bakti Kominfo. Ini dana yang dikumpulkan oleh Kominfo. Saya tidak tahu untuk apa dan untuk keperluan apa dan untuk siapa. Pemborosan uang negara luar biasa. Kita mengutip apa yang dikatakan Presiden bahwa tahun 2023 ini ekonomi global termasuk Indonesia sudah mencapai ambang yang mengkhawatirkan. Sekarang dengan kasus seperti ini, itu Bakti itu praktis nggak bisa bekerja. Yang penting adalah proses ini itu bisa segera cepat berlalu. Karena apa? Keadilan itu kalau tidak cepat diproses, itu justru memunculkan ketidakadilan. Misalnya contohnya, kalau dalam hukum itu ada istilah justice delayed, justice denied. Memang harus ada keterangan dari pimpinan puncak Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Ya. Ini masih bisa berkembang kalau kemudian terbukti ada tindak pidana pencucian uang. Ini bisa lebih dari 1 triliun kerugian negara. Tapi beritanya itu nggak ada di mana-mana. Ada sih, tapi nggak seberapa gitu. Karena kasus korupsi ini sebenarnya kasus korupsi yang cukup besar. Karena kerugian negara sampai sekarang itu sekitar 1 triliun dengan 4 tersangka gitu ya. Padahal ini kerugiannya 1 triliun rupiah gitu. Kasus korupsi pemerintahan Pak Jokowi, kok oposisi nggak bicara? Ya, Menkominfo Johnny G. Plate akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI terkait kasus korupsi pengadaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kominfo. Hal tersebut dikonfirmasi Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana. Pemanggilan menteri dari Partai Nasdem itu juga dibenarkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia meminta seluruh pihak menunggu terkait kasus tindak pidana pencucian uang, di mana sosok Johnny G. Plate bakal diperiksa. Berkaitan dengan itu, rekam jejak hingga harta kekayaan Johnny G. Plate pun turut menjadi sorotan. Berikut ini merupakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Johnny yang sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 16 Maret 2022. Seperti tanah dan bangunan, Johnny G. Plate memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan nilai totalnya 141 miliar rupiah. Tanah dan bangunan itu tersebar di Manggarai, Cilegon, Depok, Jakarta Selatan, dan juga di luar negeri. Sumber dana tanah dan bangunan tersebut berupa hibah, baik dengan maupun tanpa akta, warisan, dan juga hasil sendiri dengan luas yang berbeda-beda. Yang kedua adalah alat transportasi dan mesin. Johnny G. Plate memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin berupa mobil Toyota Alphard minibus tahun 2013 dengan hasil sendiri senilai 320 juta rupiah. Lalu ada mobil Mitsubishi Colt Truck 2013 dari hasil sendiri dengan nilai 140 juta rupiah. Dan total harta kekayaan berupa alat transportasi dan mesin pun senilai 460 juta rupiah. Lalu yang ketiga, harta bergerak lainnya. Johnny G. Plate memiliki harta berupa harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar rupiah. Lalu yang keempat adalah surat berharga. Johnny G. Plate memiliki harta berupa surat berharga senilai 4,1 miliar. Lalu yang kelima yaitu kas dan setara kas. Johnny G. Plate memiliki harta berupa surat berharga senilai 51 miliar rupiah. Untuk hutang sendiri, Johnny G. Plate memiliki harta berupa hutang senilai 10 miliar rupiah. Berdasarkan data tadi, diketahui total kekayaan Johnny G. Plate adalah 191 miliar rupiah. Sebagai informasi, Johnny G. Plate akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS untuk periode 2020 sampai 2022. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Dirjampisus Kejaksaan Agung Kuntadi. Pihak Kejaksaan Agung sendiri mengaku tidak ada pengamanan khusus terkait pemeriksaan tersebut nantinya. Sementara Johnny G. Plate memastikan akan hadir sesuai dengan jadwal di Kejaksaan Agung RI. Pemanggilan Johnny G. Plate ini merupakan yang pertama kalinya. Surat panggilan pemeriksaan telah dilayangkan Kejaksaan Agung pada Senin 6 Februari lalu. Johnny G. Plate pun juga sudah angkat bicara soal jadwal pemeriksaannya. Dia mengaku bakal kooperatif memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung dan jauh sebelumnya
Kejaksaan Agung sudah lebih dahulu memeriksa kerabat Johnny G. Plate. Kerabat Johnny G. Plate yang dimaksud adalah Georgius Alex Plate. Dirinya diketahui merupakan adik dari sang menteri. Georgius Alex Plate telah diperiksa pada Kamis 26 Januari lalu. Pemeriksaan Georgius akan dilakukan lagi saat tim penyidik membutuhkan keterangan tambahan darinya. Hingga kini, tim penyidik tengah menggali dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Georgius Alex Plate, termasuk apakah dia tahu dan terlibat dalam pengaturan tender proyek BTS ini. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai saksi, terungkap bahwa Georgius Alex Plate berpergian ke luar negeri menggunakan fasilitas dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Tim penyidik pun juga mengungkapkan jumlah safari ke luar negeri menggunakan fasilitas Bakti